Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septa Riyadi Utama, NPM 2021010249, kelas HKIE. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Ervin Yogi Pradipta, MHI. Prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan syariat. Artinya jalan menuju sumber air ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama, agama, yang kedua jiwa, yang ketiga turunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyar'ikan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan dan kebalikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsinli. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyari baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama syar'i, memerintahkan agama salat itu dikumandangkan dan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjemaah sebagai kelengkapannya. Perlengkapan maqasid asy-syariah. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqasyar salat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya.
Pelengkap maqasid syariat. Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur taslimi. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagai bersuci. Tatkala syariat sunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabahnya. Artinya, jika status hukum musabahnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni kaidah yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.